Ya, pagi yang indah. Pagi yang indah di negeriku Indonesia tercinta. Kira-kira apakah yang dilakukan oleh Ko Jojo di tengah pandemi corona ini? Mari kita saksikan. Shalom semuanya, apa kabarnya? Pasti pada baik-baik aja kan? Nah, aduh, maaf teman-teman, sakit nih tadi jatuh. Memang nih aku kadang-kadang kalau bangun tidur bisa jatuh. Tapi teman-teman, kalau abis bangun tidur biasanya ada satu hal yang suka aku lakukan, yaitu berdoa. Nah teman-teman, mumpung kita juga mau mulai ibadah kita, ayo kita semua sama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Semuanya ikutin Koko Jojo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini aku mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua pujian berkenan di hati Tuhan. Pakai mulut kami, pakai tangan kami, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yeay. Nah, teman-teman, Koko mau ingetin ya, kalau habis bangun tidur, jangan lupa berdoa dulu. Oke, berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan karena hari ini kita sudah bisa bernafas, kita sudah bisa bangun, kita masih sehat. Tapi walaupun kita nggak sehat, kita harus tetap doa. Doa minta apa? Kita minta biar kita bisa sembuh. Nah, habis aku doa biasanya sih aku suka baca Alkitab, suka baca firman. Nah, teman-teman, aku baca Alkitab dulu ya. Dadah. Lalu setelah dia membaca Alkitabnya, dia pergi keluar dan berolahraga. Namun karena dia tidak kuat, dia pingsan. Lalu dia pergi mandi dan dia pergi memakan sarapannya. Lalu setelah itu dia pergi belajar dan hey, mengapa kamu tidak belajar? Bosan. Lalu sekarang kau mau ngapain? Ngapain ya? Aku tahu. Aku telepon temen aku aja daripada bosan sendiri doang. Ci, aku bosen nih di rumah terus. Nggak ngapa-ngapain. Palingan cuma main, belajar, belajar. Kalau Cici ngapain? Kalau Cici sih masak, udah bersihin rumah, udah setrika baju juga. Jadi sekarang kita ngapain ya Ci? Biar nggak bosan. Oh ya Jo, gimana biar kita nggak bosan? Kita puji Tuhan aja. Wah iya tuh, ide bagus tuh. Yuk kita puji Tuhan aja. Yuk. Ya, yuk kita berangkat sekarang. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day
teman-teman semua. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita sama-sama mau masuk hadirat Tuhan. Sama-sama nyanyi ya, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau baik. Mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Yesus. Kiranya Tuhan setiap penyembahan kami berkenan di mata Tuhan.
Tapi sekarang Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami agar semua yang dikatakan oleh Cicece bisa bertumbuh dan berkembang di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik sekali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, hai, selamat berjumpa kembali sama Cicece. Hari ini kita mulai lagi mau mendengarkan apa? Ya, firman Tuhan. Sudah siap ya? Kalau mau dengar firman Tuhan, kita harus bawa apa? Alkitab kita mau siapin hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap semua? Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan berikut ini. Wah, kok gelap banget. Aduh, wah, untung ada senter jadi kelihatan deh sedikit. Tapi nggak enak ya gelap-gelap begini. Tolong dong lampunya nyalain. Kita sudah mau mulai nih firman Tuhannya. Nah, puji Tuhan, nyala lagi lampunya. Nah, kalau di tempat gelap enak gak sih? Nggak enak ya, nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus mau kita menjadi terang. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Nah, kita sebentar mau dengar firman Tuhan. Kita mau lihat dulu nih, gimana sih kalau anak-anak Tuhan Yesus itu menjadi terang. Tadi kita gelap, terus tiba-tiba ada lampu supaya kita bisa lihat. Nah, bisa lihat pakai apa? Lampu ya, atau senter. Nih, Cici punya gambar. Kalian bisa lihat nggak gambarnya? Susah ya lihatnya ya, karena gambarnya gelap. Jadi kita butuh apa? Penerang, yaitu senter. Coba kita senter nih, kita terangin. Wah, di situ ada kupu-kupu, ada bunga-bunga. Ada siapa di sini? Wah, ada teman kita lagi main. Ada Richard. Ada siapa lagi ya? Wah, ada Christoph. Halo Christoph. Terus ada siapa lagi nih? Wah, ada Shalom. Mereka sedang main sama-sama ya. Tapi kalau mainnya di tempat yang gelap-gelap begini, tanpa penerangan, nggak enak ya. Nggak bisa kelihatan. Nah, Tuhan Yesus mau kita menjadi terang. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, bagi semua orang. Nah, yuk kita mau sama-sama dengar firman Tuhan tentang Be the Light. Dengerin sama-sama semua ya. Be the Light. Nah, firman hari ini bertemakan Be the Light. Artinya, jadilah terang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus ingin kita menjadi terang. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Kita mau ambil Alkitab kita mau baca di dalam nas Alkitab hari ini yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Disiapkan Alkitabnya ya, kita buka sama-sama dan kita mau baca sama-sama nas Alkitab hari ini. Matius 5 di ayat yang ke-14 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak dapat tersembunyi." Ayat ke-15, "Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, adik-adik, kita minggu lalu merayakan hari apa? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia yang sudah bangkit, lalu Dia harus kembali ke surga. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus naik ke surga? Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Mengapa Yesus naik ke surga? Yuk kita lihat ya beberapa poin berikut ini. Poin yang pertama, karena pekerjaan Yesus di bumi sudah selesai. Apa sih pekerjaan Yesus itu? Yesus melakukan berbagai mukjizat. Dari menyembuhkan orang sakit, lalu Dia membangkitkan orang yang sudah mati, meredakan angin ribut. Banyak sekali mukjizat yang Yesus lakukan. Juga Dia melakukan berkhotbah di mana-mana, memberitakan Injil. Seperti yang tertulis di dalam ayat Alkitab, Yohanes 4 ayat ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, selain itu, Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu, pekerjaannya di bumi sudah selesai. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 30b. Sudah selesai, lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, lalu poin berikutnya adalah Yesus harus kembali ke surga. Karena apa? Karena Yesus berasal dari surga. Sebab itu, Dia harus kembali ke surga. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Inilah poin yang kedua. Lalu kita lihat poin yang ketiga. Mengapa Ia harus kembali ke surga? Di surga Yesus mau menyediakan tempat bagi kita. Di sana Yesus masih tetap berdoa buat kita, menyediakan tempat bagi kita di surga, seperti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus tidak santai-santai, tetapi Yesus menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya di surga. Dia berdoa untuk kita semua. Lalu poin yang keempat, mengapa Yesus kembali ke surga? Agar Roh Kudus tercurah ke bumi, tercurah untuk kita semua.
Apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Roh Kudus sebagai penolong, Dia sebagai penghibur, menyertai kehidupan anak-anak Tuhan untuk hidup taat dan kudus di dalam Tuhan. Memberikan keberanian bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ketika Dia kembali ke surga. Seperti terdapat di dalam nas Alkitab berikut ini. Yesus menjanjikan penghibur atau Roh Kudus. Terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kita baca ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Nah, Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Yesus mau memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita dimampukan untuk, dalam poin kelima kita lihat, melanjutkan pelayanannya. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, di poin kelima kita diberikan Tuhan Yesus tugas untuk melanjutkan pelayanannya, melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, menjadi saksi Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Ya, inilah poin-poin mengapa Tuhan Yesus kembali ke surga. Dia ingin menyiapkan kita menjadi anak-anaknya untuk melanjutkan pelayanannya. Ketika kita melanjutkan pelayanannya, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sesuai yang tema hari ini akan disampaikan, yaitu Be the Light. Ketika Tuhan Yesus mau kita menjadi saksinya, kita harus menjadi terang, karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Roh Kudus yang diturunkan, diberikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Yang tadi kita sudah baca, terdapat di dalam Matius 14 ayat 16. Nanti kalian baca lagi ya ayatnya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu kita baca di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana sih anak-anak terang itu? Nah, anak-anak terang itu harus bisa menjadi teladan. Karena anak Tuhan tidak sama dengan anak dunia, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak sama karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika anak dunia suka marah-marah, tapi anak Tuhan tidak boleh. Ya, kita tidak sama dengan anak-anak yang ada dunia. Anak Tuhan itu peka terhadap orang lain. Dia suka menolong, suka berbagi, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik.
menolong mama dan papa di rumah. Anak Tuhan peka. Dia mau membantu setiap orang. Dan karena itu anak Tuhan terlihat tampil beda. Dan dia menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Karena itu anak Tuhan berani tampil beda. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berakar, berbuah sesuai firman Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dan kita bisa menjadi teladan, agar orang lain melihat kehidupan kita bahwa di dalam hidup kita ada Kristus, ada Tuhan Yesus. Melalui apa yang kita perbuat, itulah terang. Sehingga orang lain yang melihat kita, mereka bisa berubah, mereka bisa melihat, dan mereka juga bisa mengenal Kristus di dalam kehidupannya melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, sekarang kita mau baca ayat ini sama-sama sebagai ayat hafalan untuk minggu ini. Terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar dan melihat baik firman Tuhan tentang apa? Be the light. Ya, kalian sudah tahu bagaimana menjadi terang bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang di rumah, mama, papa, menjadi teladan bagi teman-teman kita. Ya, kita di rumah saat ini bukan untuk apa? Menyusahkan mama dan papa. Tapi ketika kita menjadi terang Tuhan, di rumah kita membantu mama. Jangan ngambek terus, karena kita sudah diubahkan. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, dan kita sudah menjadi anak-anak terang. Sehingga kita boleh menjadi berbeda, sehingga kita boleh menjadi teladan, ya, bagi semua orang. Nah, anak-anak Tuhan, ya, yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, ketika dulu belum berubah, tetapi ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menjadi terang Tuhan, kita menjadi berbeda. Kita berani tampil beda, ya. Nih, coba kita lihat. Nah, anak-anak Tuhan yang berani tampil beda, ya, tidak sama lagi dengan anak-anak yang dulunya belum mengenal Tuhan, ya. Tuh, gak menarik kan? Ya kan? Ketika kita sudah menjadi terang, kita sudah menjadi teladan bagi orang lain, kita harus tampil beda. Wah, membawa hal yang sukacita, membawa hal yang baik bagi lingkungan kita, membawa hal yang semuanya menjadi berkat. Nah, tuh, ya. Jadi membuat sukacita semua orang. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan yang tadi sudah ditampilkan. Kita buka lagi di dalam Alkitab kita di Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, itulah ayat hafalan kita. Kita boleh menjadi teladan, dan kalian boleh rekam ayat hafalan ini untuk PR minggu ini, dan videonya dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mau selesai firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa sebelum ibadah ini ditutup. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menjadi terang-Mu di dalam dunia ini. Kami boleh menjadi teladan bagi sekeliling kami karena kami sudah diubahkan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa, menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, yuk kita mau akhiri ibadah online kita. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali berkumpul sama-sama berbakti di kebaktian online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami terang bagi sesama kami Tuhan. Biar kami boleh saling berbagi, boleh saling mendoakan Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat gereja kami Tuhan. Biar Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami Tuhan, buat papa mama kami, buat oma, opa Tuhan, bahkan seisi rumah kami Tuhan. Biar tolong Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan Yesus, kalau kami boleh selesai kebaktian hari ini Tuhan, biar boleh kami bertemu kembali minggu depan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami. Biar berkat Tuhan tetap melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Bye.